Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Rico Ramadan Riawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan menjelaskan data mining. Video ini dibimbing oleh Bapak Rengga Asmara Eskom OJA. Data mining. Pokok bahasan model data mining. Tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan teknik-teknik data mining. Tujuan memahami pemodelan data mining, setiap tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih dipertimbangkan tempat data mining di bidang ilmu mana. Dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning adalah analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik data yang ada di database yang besar. Di dalam jumlah ilmiah, data mining juga dikenal dengan knowledge discovery in database. Latar belakang kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan menggunakan OLTP, Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam pengembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi yang penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada di dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah berikut: penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining, bisa dilihat pada gambar. Tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data, dan fitur menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining akan semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Mining association. Yang pertama adalah mining association rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antara item dan bentuk. A1, A1A, dan AA sampai M
kurang lebih dari B1A dan A bisa N, di mana A lebih dari mencakup seperti itu adalah himpunan atribut nilai dari kumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Personalitas sebagai contoh dari suatu himpunan data, seorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Generalisasi pencatatan dan karakterisasi data multi-level. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti online analytical processing atau OLED, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lainnya. Sebagai generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting data mining ada kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut dengan data mining classification rule. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada suatu himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Fungsionalitas dalam data mining. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada konsep clustering, yaitu maksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek yang dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Misal, pencarian pola sekuensial. Pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekor pada suatu metode. Misalnya untuk menganalisa tren suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi kopi. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema berbeda dapat digunakan mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang tidak dicari, teknik yang tidak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market based analysis. Apa itu asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan. Penambangan diusulkan oleh Akmal, Imanus, dan suami. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi ada suatu hubungan item-item. Yang kedua adalah algoritma a priori. Algoritma a priori yaitu yang bertujuan untuk menemukan fragment item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke berapa akan ditemukan sebuah item set yang memiliki k item disebut dengan k item set. Inti dari algoritma a priori adalah menggunakan fragment k-1 item set untuk membangun kandidat fragment k item set. Menggunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Perbaikan kinerja a priori. 1. Hitungan item set berbasis hash.
2 reduksi transaksi, 3 partisi, 4 sampling. Teknik algoritma a priori bisa ditunjukkan pada gambar ilustrasinya. Itu latihan soal. Perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Karena untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian data dalam berukuran besar yang berisi data transaksi. Oke, sekian dari saya, Ridho Ramadan Rifliawan dari Departemen Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.